sesi skincare education dan beauty class. Sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan teman-teman untuk mempersiapkan produk-produk kosmetik yang telah diinfokan via email untuk nanti praktek langsung saat sesi beauty class. Saya juga mau menginfokan bahwa akan ada beberapa hadiah dari Wardah untuk best makeup dan juga ada kuis di akhir nanti. Jadi yang ingin mendapatkan goodie bag dari Wardah silakan bersiap-siap dan bisa rajin menyimak supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Wardah. Baik, mari kita mulai sesi skincare education. Silakan Karina Karlina dari tim Wardah bisa memperkenalkan diri dan langsung dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Jadi hari ini alhamdulillah banget Wardah bisa mengisi skincare education dan juga beauty class. Nah, tentunya di sini Rina akan memaparkan nih sedikit tentang skincare education nih untuk kakak-kakak semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Karlina. Di sini juga ada tim yang lain dari Wardah Sukabumi. Salam kenal semuanya. Nah, oke nih, sebelum kita bahas lebih jauh tentang skincare education, ada yang tahu nggak sih di sini ada berapa sih jenis kulit kita? Kalau misalnya yang mau jawab, boleh dinyalakan aja mic-nya. Kalau misalnya masih malu-malu, boleh ya di kolom komentar aja ya. Ada berapa, ayo, berapa jenis kulit? Kayaknya masih malu-malu ya. Oke, dry, oily, kombinasi, betul banget. Jadi ada 4 jenis kulit. Yang pertama ada normal, ada oily, ada kering, dan juga ada kombinasi. Nah, kalau misalnya kulit normal, ciri-cirinya itu dia kenyal, terus juga biasanya tuh ada dalam kondisi kulit anak-anak. Terus juga ada yang namanya kulit berminyak. Nah, kalau misalnya kulit berminyak, tentu pasti bisa dilihat ya kakak-kakak semuanya, kalau misalnya nih kulitnya berminyak, itu oily banget, apalagi kalau misalnya makin siang itu makin berminyak ya kulitnya. Terus ada kulit kering. Nah, kalau misalnya kulit kering ini, dia ciri-cirinya selalu kering di area, misalnya nih di area apa ya, di area pipi misalnya. Terus kalau misalnya makin dia nggak menggunakan pelembab juga nanti banyak kulit matinya seperti itu. Terus ada juga kulit kombinasi. Nah, kalau kulit kombinasi ini kulit yang galau nih. Jadi kulitnya dia kering di area T-zone misalnya atau kering di area pipi kanan dan kiri. Jadi dua-duanya itu kulitnya ada. Nah, di sini Rina akan membahas tentang suatu produk nih yang udah ganti packaging. Di sini udah ada yang pakai belum nih produk dari Renew. Ada yang udah pakai. Produknya seperti ini. Nah, sekarang udah ganti packaging ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kakak-kakak semua melihat nih di konter-konternya Wardah, warnanya tuh ungu tua. Sekarang udah ganti ya, warna ungunya tuh kayak gini ya. Nah, warna ungu lilac seperti bawah yang Wardah Renew Day. Boleh nih kalau misalnya udah ada yang pakai, langsung aja komen di kolom komentarnya. Udah ada yang pakai belum nih Wardah Renew series? Nah, sepertinya belum ada yang pakai ya. Oke, nah belum Kak, ini dari Kak Lina ya. Nah, jadi kakak semua Wardah Renew series ini produk yang misalnya kita bisa gunakan untuk usia 20 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya usianya 17 tahun itu belum bisa menggunakan Wardah Renew. Boleh? Oke, sebentar. Ya, kayak.
Oke. Nah, jadi kita lanjut aja ya kakak-kakak semuanya nih. Jadi Wardah Renew Series ini untuk dipakai di usia 20 tahun ke atas. Nah, jadi Wardah Renew ini tuh bagus banget untuk mengatasi yang namanya kerutan, terus garis-garis halus. Jadi kalau misalnya kakak semua di sini ingin ngatasin yang namanya kerutan, garis-garis halus ini, wajib banget Wardah Renew Face Wash. Nah, jadi ini sebelum kita melakukan rangkaian skincare, nah tentunya kakak semua harus menggunakan yang namanya facial wash ya, agar kulit kita tuh tetap bersih. Nah, dari Renew Facial Wash ini tuh udah ada kandungan AHA-nya untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, seperti itu ya. Terus ada juga Wardah Renew Day Cream ini yang Rina pegang seperti ini. Bisa dilihat juga teksturnya ya dari Wardah Renew Day Cream ini. Nah, teksturnya seperti ini. Krimnya seperti ini ya kakak ya. Terus dia juga udah ada kandungan SPF 35 dan PE triple plus-nya. Jadi bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan juga nih dari produk Renew You ini itu ada kandungan baru yang namanya tuh bakuchiol. Nah, jadi itu tuh dari apa ya? Dari daun ya yang bisa melembabkan kulit kita seperti itu. Terus selain itu juga ada yang namanya Renew You Toner Essence. Nah, Renew You Toner Essence ini nih tuh cara pakainya bisa ditepuk-tepuk setelah kita menggunakan facial wash atau sebelum kita menggunakan day cream. Nah, ini tuh Renew You Essence ini tuh fungsinya untuk melembabkan kulit kita dan juga untuk mengencangkan kulit kita nih. Jadi kalau misalnya kakak sering komplain nih, misalnya kenapa sih udah pakai produk Renew You, tapi kok apa ya? Kok kondisi mukanya masih seperti itu tuh aja ya. Jadi kalau misalnya dari Wardah itu prosesnya itu nggak secepat itu ya Kak ya, karena dari Wardah itu formulanya sangat alami seperti itu. Jadi prosesnya agak lama dan juga kalau misalnya kakak mau pakai itu harus pakai lengkap, pakai Renew You Essence-nya, terus juga pakai Renew You Day Cream-nya, face wash-nya juga. Nanti ada pertanyaan ini lengket atau enggak. Nah, enggak, ini kakak-kakak ya, kalau misalnya dari Renew You Day Cream ini dia enggak lengket, jadi langsung meresap ke dalam kulit kita. Tentunya untuk bumil juga aman ya Kak ya, ini dari Kak Anissa, tentunya buat bumil juga ini aman banget. Nah, selanjutnya nih udah essence, kita juga punya intensive serum, Renew You Anti-Aging Intensive Serum, seperti apa sih bentuknya? Mungkin kakak penasaran nih ya. Nah, sekarang tuh udah ganti packaging juga nih. Biasanya kalau misalnya Renew Serum itu di pump ya. Nah, sekarang tuh kayak gini. Jadi nggak gampang tumpah dan juga nggak gampang pecah nih. Oke, seperti ini. Tuh. Jadi bagus banget ya kakak-kakak nih. Jadi kalau ya ini tuh sebagus ini ya dari serum apa? Nah, fungsinya dari serum itu untuk mengecilkan anti-aging day cream itu untuk mengatasi nah, setelah itu ada apa lagi nih, night cream. Nah, kalau di night cream itu tuh bagian yang paling penting juga dalam sebuah skincare. Jadi kalau misalnya kakak nih malam-malamnya mager pakai krim malam, nah nanti tuh bakal kelihatan nggak kelihatan gitu ya hasilnya. Jadi wajib pakai yang namanya krim malam. Nah, dari ini juga sama nih teman-teman ya, ada berasa lebih kencang juga. Nah, yang terakhir tuh ada yang namanya eye cream. Nah, eye cream ini tuh bagus banget buat mengatasi mata panda dan juga kerutan. Jadi kalau misalnya punya keluhan nih buat mata panda, terus juga misalnya garis-garis halus di bawah mata, itu bisa menggunakan Wardah Renew You Eye Cream, bentuknya seperti ini. Nah, penggunaannya seperti apa? Jadi bisa dioles aja di area bawah matanya. Nah, seperti ini. Jadi buat kakak-kakak semua nih yang merasa kulitnya kering, terus misalnya nih kakak ngerasa sekarang udah timbul kerutan dan garis halus, bisa menggunakan Wardah Renew You Series. Nah, kalau misalnya nih usia 17 tahun, bisa nggak sih pakai? Nah, itu nggak boleh Kak ya, untuk Renew You Series ini untuk usia
20 tahun ke atas, seperti itu. Jadi yang namanya kulit itu harus dipakai, harus lebih maksimal, seperti itu. Mungkin itu tahapan dari skincare educate. Untuk tanya jawabnya, oke, buat Kak Anissa. Ya, mungkin itu aja Kak, ini yang dibahas tentang Indo series-nya. Oke, baik. Terima kasih, Karina. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, sekarang sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada bisa langsung raise hand atau langsung dituliskan di chat box. Mungkin ada pertanyaan spesifik untuk terkait kulitnya, misalnya kulit aku kering harus pakai yang mana, atau mungkin ada concern-concern lain tentang skincare. Kalau misalnya belum ada, aku deh yang mau tanya. Karina, kalau untuk orang-orang yang mager, yang suka malas skincarean, rekomendasinya dari Karina, skincare apa yang basic untuk dilakukan? Yang kayak harusnya baiknya dilakukan gitu, jangan di-skip. Oke, gimana nih? Putus-putus gak nih Kak suara aku? Kadang agak putus-putus, Kak. Oke, sekarang aman ya Kak ya? Aman sekarang. Nah, jadi skincare apa sih yang kita nggak boleh skip gitu ya Kak ya? Yang pertama adalah pencuci muka. Nah, meskipun kita mageran, kalau yang namanya pencuci muka itu nggak boleh di skip. Karena tuh kalau misalnya kita melewati yang namanya cuci muka, kebayang nggak sih kita beraktivitas gitu Kak ya, seharian penuh, kena polusi, terus juga kita pakai make up, terus kita nggak cuci muka, kebayang banget ya sih bakteri yang numpuk di kulit kita. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kulit kita jadi berjerawat. Apalagi buat teman-teman yang sama kayak aku, tipe kulitnya yang sensitif. Nah, wajib banget sama yang namanya facial wash. Nah, kalau misalnya mager harus dilawan magernya untuk melakukan pembersihan atau pencuci muka. Nah, jadi sebelum pencuci muka juga itu tuh bagusnya kita pakai micellar water atau mic cleanser seperti itu. Jadi wajib dibersihkan. Selain facial wash adalah yang namanya mengandung yang namanya SPF. Nah, jadi setiap kita keluar kan kita pasti terpapar namanya sinar matahari. Meskipun di dalam rumah juga sinar matahari itu bisa menembus kayak lapisan kaca, terus juga ventilasi. Nah, kebayang nggak sih kulit kita nggak dilindungi yang namanya SPF. Nah, itu membuat kulit kita jadi nanti iritasi, terus juga penggelapan kulit seperti itu. Nah, jadi yang menggunakan sunscreen atau pelembab yang mengandung SPF itu sangatlah penting. Jadi itu adalah tahapan yang nggak boleh kita skip. Seperti itu, Kak Nisa. Oke, terima kasih, Karina. Oh, ini udah ada pertanyaan dari Kak Dinda. Pertanyaannya, kalau cara untuk mengecilkan pori-pori bagaimana, Kak? Nah, oke nih, cara mengecilkan pori-pori. Nah, jadi kalau misalnya pori-pori itu bisa mengecil, bukan mengecil ya, bisa diatasi mungkin ya, itu dengan menggunakan yang namanya toner. Nah, dari Wadah itu banyak banget varian tonernya. Kalau misalnya dari Dino Series ini bisa pakai essence ya, itu untuk mengecilkan pori-pori. Nah, kalau misalnya di varian lain juga ada lightening toner. Nah, itu juga bisa mengatasi yang namanya pori-pori besar seperti itu. Jadi kalau misalnya aku nih ngasih tips, kalau misalnya pakai toner seperti apa nih supaya cepat prosesnya untuk mengecilkan pori-pori, bisa dimasukin ke kulkas dulu. Nah, jadi nanti bisa di
gunakan nih, udah dingin bisa digunakan ke kulit kita, pakai kapan enggak, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Tiffany. Pertanyaannya, kalau kulit kombinasi, cocoknya pakai produk yang mana? Dari Wardah. Dengar Oke, nggak, Karin? untuk yang kulit kombinasi ya Kak ya. Iya. Nah, kalau misalnya kulit kombinasi bisa dilihat nih dia tuh condongnya ke kering atau ke berminyaknya. Sebenarnya kalau untuk kombinasi ini tuh bagus juga nih untuk pakai yang pakai produk yang kulit kering ataupun kulit berminyak, atau kalau misalnya Dewarda tuh bisa juga pakai yang all skin Kak produknya. Jadi kalau untuk kombinasi aman-aman aja seperti itu, kecuali kalau misalnya kombinasinya campur misalnya ada jerawatnya. Nah, jadi bisa dipakein acne. Sebenarnya kalau kombinasi tuh aman-aman aja sih Kak, kalau misalnya pakai produk untuk pakai yang all skin juga bisa, untuk pakai yang berminyak juga bisa, ataupun yang tipe kulit kering juga bisa nih produknya. Seperti itu kan untuk kulit kombinasi. Untuk Kak Terima siapa ya kasih. tadi? Kak Tiffany. Kak Aprilia. Mm-mm. Kak Tiffany ya. Ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Ayu Disa Anissa. Pertanyaan Jerawat aja. ataupun misalnya masih ada jerawatnya. Kalau misalnya nih kakak-kakak masih ada jerawatnya, itu bisa menggunakan produk acne. Kalau misalnya jerawatnya nggak terlalu parah, misalnya nih beruntus ya, tadi kayak kakaknya nih, itu bisa pakai acne spot treatment gelnya aja, itu obat jerawatnya aja. Jadi dipakai di malam hari setelah menggunakan pencuci muka ataupun night cream. Nah, lanjut menggunakan acne treatment gel untuk menyembuhkan jerawatnya, karena ditakutkan nih kalau misalnya ternyata bekas jerawat plus masih ada jerawatnya yang masih aktif. Nanti kalau misalnya dikasih lightening atau pencerah untuk menghilangkan bekas jerawatnya, takutnya nanti sensitif, takutnya nanti jerawatnya makin aktif dan makin banyak. Jadi harus dicek dulu nih bekas jerawatnya, ataupun misalnya masih ada jerawat yang aktifnya. Seperti itu kalau misalnya beruntus, itu bisa pakai acne treatment gelnya aja. Jadi tahapannya seperti apa skincare-nya? Pertama itu kita wajib menggunakan yang namanya mic cleanser atau micellar water. Jadi kalau misalnya kulit-kulit sensitif yang kulitnya berjerawat, itu nggak boleh skip yang namanya micellar water atau mic cleanser. Nah, lanjut menggunakan facial wash, terus serum dan juga night cream. Nah, setelah itu kalau misalnya masih area nah, untuk seriesnya untuk menghilangkan jerawat bisa menggunakan lightening series seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata cocok nih menggunakan lightening series, bisa menggunakan varian dari Crystal Secret. Nah, kalau Crystal Secret ini tuh double banget nih pencerahnya karena dia mengandung AHA juga. Nah, jadi bisa menggunakan Crystal Secret ketika kita sudah cocok menggunakan lightening series. Jadi kalau misalnya yang kulitnya sensitif, yang tadi ya nggak boleh skip yang namanya mic cleanser ataupun micellar water dan facial wash. Seperti itu, Kak. Terima kasih, semoga menjawab Kak Ayu Disa Anissa. Ada juga pertanyaan dari Kadama. Oh, males banget cuci muka, relatif nggak pernah, hanya wudhu aja gitu. Wudhu aja cukup nggak, Kak? Sebenarnya air wudhu itu untuk membersihkan dari dalam seperti ya teman-teman ya. Jadi wajib menggunakan pencuci muka juga gitu ya untuk double gitu ya skincare-nya, untuk double pembersihannya seperti itu Kak Anissa. Oke, terus dari Kak Citra, tadi yang wajib cuci muka, wajib bangetnya berarti hanya tiap malam sekali atau harus sehari berapa kali? Nah, untuk pencuci muka, nah jadi
wajibnya itu adalah 2 kali, pada malam hari dan juga pada pagi hari setelah kita bangun tidur ya. Nah, kalau misalnya malam hari itu yang tadi kita untuk, membersihkan polusi yang ada di wajah kita ya, atau misalnya, sisa-sisa make up yang ada di wajah kita tuh pada malam hari itu wajib dibersihkan menggunakan pencuci muka. Terus juga pagi harinya, nah kalau misalnya pagi harinya kan, nih malam hari kita nggak tahu nih, kulit kita nempel di bantal, bantal kita tuh kotor atau enggak, misalnya atau karena apa ya, debu-debu yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya pagi hari wajib menggunakan pencuci muka dan itu juga untuk tahapan ketika kita menggunakan skincare ataupun make up. Jadi nggak boleh sering-sering juga nih, atau di sini ada nih yang tiap wudhu cuci muka mungkin, nah ya, pencuci muka yang berlebihan. Itu Kakak. Yang sering, dari Kasih Timu Yasaro, untuk yang sering kegiatan outdoor, rutinitas skincare apa yang wajib selain sunscreen? Oke, jadi kalau misalnya di outdoor, apa sih yang penting gitu ya? Nah, sebenarnya tahapan skincare-nya itu, yang paling penting itu adalah sunscreen ya. Jadi, itu tahapan yang paling penting banget itu sunscreen. Jadi kalau misalnya yang pentingnya aja nih, Kakak bisa tambahin, serum, bisa tambahin juga essence. Seperti itu kalau misalnya serum untuk melembabkan kulit kita. Nah, essence juga bisa nih ya untuk, mengencangkan juga nih. Jadi kalau misalnya di antara yang lain, kalau misalnya kegiatannya di outdoor itu bisa menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen itu tahapan yang paling penting banget nih Kakak ya. Kalau misalnya, mungkin bisa ditambah dekoratif yang lain ya, seperti foundation ataupun menggunakan bedak. Jadi kalau misalnya ditanya paling penting banget, yang paling penting banget itu adalah sunscreen kayak gitu atau pelembab yang menggunakan, yang mengandung SPF, seperti itu Kakak. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lanjutan juga ini tentang sunscreen dari Kalina. Katanya kalau mau reapply sunscreen, sebenarnya tinggal ditimpa aja atau perlu dibersihkan terlebih dahulu, Kak? Oke, nah ini, yang kadang membuat kita bingung ya nih, kalau misalnya apply sunscreen itu harus, dibersihkan atau seperti apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari Wardah itu, kita punya namanya Wardah UV Shield Sunstick. Nah, jadi UV Shield Sunstick ini tuh bagus banget buat teman-teman yang, mau apply sunscreen, karena dia itu bisa digunakan dalam keadaan wajah kita tuh bermake up, seperti itu. Jadi bisa di-apply dan itu tuh bentuknya nggak cair, bentuknya stick, dan itu nggak akan ngerusak make up kita. Jadi kalau misalnya apply sunscreen, bisa nih menggunakan Wardah UV Shield, Sunstick, seperti itu. Kalau misalnya bentuknya cair, sunscreen-nya gimana? Nah, kalau misalnya cair itu harus dibersihkan dulu, tapi kan nggak mungkin ya kita udah bermake up, tapi kita, ngebersihin make up kita dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya antisipasinya bisa menggunakan jenis sunscreen yang bentuknya stick. Oke, terima kasih jawabannya, Karina. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau gitu, aku mau tanya lagi, satu lagi. Untuk Karina, seberapa penting sih skincare untuk sebelum make up? Oke, seberapa penting sih, skincare sebelum make up? Nah, jadi kalau misalnya make up-nya pengen awet, make up-nya pengen flawless, terus nggak cracky, itu wajib sebelumnya menggunakan skincare. Kayak penggunaan pelembab. Nah, jadi penggunaan pelembab itu tuh akan membuat si foundation-nya tuh lebih tahan lama, lebih nempel juga. Seperti itu kayak misalnya nih, ke tipe kulitnya tuh kering. Nah, kalau misalnya tipe kulitnya kering itu wajib menggunakan skincare serum. Serum dan pelembab. Nah, itu jadi membuat, nanti make up-nya tidak cracky, tidak pecah-pecah. Jadi kalau misalnya nih sebelum pakai make up, wajib banget menggunakan yang namanya skincare. Seperti itu Kak Anissa. Oke, terima kasih. Oh, ini tadi ada pertanyaan ternyata dari Kak Anindita Puspasari. Serum dan eye cream dipakai malam hari saja atau pagi hari juga, Kak?
Oke, nah jadi kalau misalnya pakai serum, nah sebenarnya, diwajibkannya pada malam hari, tapi kalau misalnya mau dipakai pagi hari juga boleh banget. Nah, tapi kalau misalnya ditanya penting mana nih pagi atau malam, pentingnya tuh malam hari, karena kalau misalnya malam hari, kita kan udah tidak ada aktivitas lagi nih, ya tinggal tidur, paling scroll-scroll HP aja ya. Nah, jadi, bisa nih kalau misalnya penggunaan serum, dipakainya di malam hari, tapi kalau misalnya pagi-pagi nih dirasa kulitnya kering, dirasa kulitnya kayak kenceng kayak gitu ya, nah bisa menggunakan serum untuk melembabkan kulit kita. Nah kalau misalnya pakai eye cream, nah kalau misalnya eye cream itu dipakainya pada malam hari aja sebelum kita tidur. Nah sudah kita menggunakan night cream, dipakai eye cream-nya. Karena kalau misalnya eye cream itu tuh teksturnya kalau misalnya kita pakaiin bedak, dia agak lengket seperti itu ya Kak ya. Jadi wajibnya pada malam hari aja kalau misalnya menggunakan eye cream, seperti itu. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah banyak ya yang dibahas untuk skincare. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya beauty class, tapi sebelum kita masuk ke sesi beauty class, saya ada dua info. Yang pertama, mau mengingatkan kalau ada yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi daftar hadir melalui link yang ada di chat box. Karena nanti yang mengikuti peserta yang mengikuti beauty class hari ini akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikatnya akan dikirimkan melalui email. Emailnya bisa dituliskan di daftar hadir yang ada di link di chat box. Kemudian juga mau menginfokan untuk teman-teman yang appreciate dan ingin mendukung acara-acara Ikatan Alumni TL ITB dan juga ingin berdonasi untuk aksi lingkungan yang diadakan oleh IATL ITB, bisa langsung juga menyalurkan donasinya. Nanti infonya ada di chat box. Sebelum kita masuk ke sesi beauty class, saya ingin mengajak foto before makeup. Nanti juga kita akan ada sesi foto after makeup. Jadi boleh tolong dinyalakan kameranya teman-teman yang hadir di sini. Sudah dinyalakan. Ayo, boleh dinyalakan kameranya. Kan? Baik, di foto ya. Oke, sebagian besar sudah menyalakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling dinanti-nanti, yaitu beauty class. Ini saatnya kita akan memakai produk-produk kosmetik yang telah disiapkan oleh teman-teman. Dalam sesi ini, teman-teman bisa nyalakan kameranya, lalu ikuti step-stepnya. Nanti juga akan ada tim Wardah yang memantau hasil makeup-nya. Dan nanti juga akan ada yang dipilih sebagai best makeup. Silakan tim Wardah bisa dimulai untuk sesi beauty class-nya. Oke, nah kembali lagi sama aku ya, kakak-kakak semuanya. Nah jadi tadi udah tahapan skincare-nya, kita lanjut ke tahapan make-up-nya. Nah hari ini untuk tahapan make-up-nya, kita ada MUA kita, ada Kak Mufi Fujian yang bakal tutorial make-up-nya. Nah, oke, halo Kak Mufi Fujian. Oke, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas belum suara aku di sana? Oke, Jelas. jelas. Oke, Kak. Nah, pertama-tama buat teman-teman semua dipastikan kalau misalnya mau Oke.
Kamu Udah masuk lagi ya. Oke. udah. Nah, oke. Kita mulai ya teman-teman semua, karena tadi alangkah baiknya kalau kita sebelum bermake up itu wajah kita harus dalam keadaan bersih ya. Jadi di sini tadi juga Mufi udah bersihkan dulu wajah menggunakan micellar water atau bisa juga menggunakan sabun wajah kayak gitu. Nah, yang pertama banget teman-teman harus pakai ini, yang wajib banget dipakai itu yaitu pelembab. Nah, lebih baik pelembab itu yang ada kandungan sunscreen-nya buat perlindungan sinar matahari. Kebetulan hari ini aku lagi pakai yang SPF 30 yang bentuknya kayak gini. Dan pakainya nggak usah terlalu banyak, 1 biji jagung aja. Dan pakainya boleh diikutin, diratain aja untuk ke 5 titik area wajah. Boleh ini untuk kakak-kakak dipraktekkan juga nih untuk tahapan menggunakan sunscreen-nya. Iya, mau memberi info kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat box ya, teman-teman. Nah, diratain pelan-pelan, arahnya itu ke bawah ya teman-teman. Jadi biar mengikuti bulu-bulu halus yang ada di wajah kita. Jangan sampai pakainya itu di kual-kual, diputar-putar, gak usah ya. Jadi pakainya cukup di tap-tap ringan aja, arahnya ke bawah. Biar dia lebih cepat meresap ke kulit kita. Nah, udah kita tunggu dia lebih meresap. Nah, sekarang kita tunggu beberapa detik biar make up-nya lebih meresap. Nah, selanjutnya kita mau pakai make up yang lebih simple, yaitu kita pakai cushion nih, biar lebih make up-nya itu biar 15 menit udah langsung selesai nih make up-nya. Di sini aku mau pakai dari Color Fit Perfect Glow Cushion. Ini disesuaikan aja dengan warna kulitnya teman-teman. Di sini aku mau pakai yang warnanya itu beige ya, kayak gitu. Ataupun kalau misalnya yang punyanya, aku punyanya foundation, boleh sama aja itu complexion juga. Nah, pakainya beda kayak tadi. Kalau tadi kan dia dipakainya itu dibagi 5 nih. Kalau misalnya ini, teman-teman pakainya satu area ya. Jadi biar nanti keringnya itu rata. Nah, alangkah baiknya dipakainya kita ke satu area dulu. Misalnya area pipi dulu. Dan pakainya jangan digeser-geser. Pakainya itu cukup ditepuk-tepuk aja. Arahnya sama kayak tadi pakai pelembab, mengikuti bulu-bulu halus yang ada di wajah kita, kayak gitu. Nih kan kalau di sini suka ada mata panda, ataupun warnanya itu nggak terlalu sama nih area sini, karena kalau misalnya teman-teman yang berhijab kan suka agak warnanya berbeda gitu. Jadi kita ratain pakai complexion, ataupun yang hari ini aku pakai yaitu pakai cushion. Kayak gini ya, udah kelihatan kan antara kiri dan kanan. Pakainya disesuaikan aja sama kebutuhan kulitnya. Kalau misalnya memang kebutuhan kulitnya full coverage, misalnya karena memang banyak bekas jerawat, boleh pakainya ditambahin aja porsinya lebih banyak. Tapi kalau misalnya kulit saya tuh nggak punya masalah gitu, nggak punya, ya udah pakainya di secukupnya aja. Gitu. Nih, pakainya ditepuk-tepuk aja. Nah, dan kalau misalnya teman-teman bingung nih pilih warna complexion, kan kalau misalnya di counter Wardah itu kita biasanya sudah ada ya yang namanya testernya. Jadi teman-teman boleh cobain testernya, complexionnya. Tapi biasanya yang banyak terjadi di luar sana itu nyobain testernya itu ke punggung tangan. Sedangkan punggung tangan kan biasanya warna kulitnya itu lebih gelap dibandingkan warna kulit wajah. Jadi alangkah baiknya dipakainya itu kita olesin aja di wajah kita biar disesuaikan warnanya itu yang warna yang paling sama itu yang mana. Kayak gitu.
Nah, sepertinya ini dengan Kadama 90 lagi praktik juga ya nih ya untuk menggunakan color cushion-nya. Nah, jadi penggunaannya di tab-tab seperti ini ya. Nah, kalau untuk daily sih kayaknya udah cukup, gak usah terlalu banyak pakainya, cuman emang harus lebih rata aja. Kalau teman-teman yang pakai hijab itu jangan lupa untuk area dagunya juga dipakein. Nah, untuk complexion-nya karena untuk daily cukup aja segini, tapi kalau misalnya untuk teman-teman mau ke acara, layernya ditambahin aja biar porsinya itu lebih banyak, coveragenya biar lebih full kayak gitu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pakai di sini aku pakai Color Fit Velvet Powder Foundation ini, atau bisa disebut juga dengan Tway Cake. Tway Cake-nya disesuaikan lagi dengan warna kulitnya teman-teman. Di sini ada dua opsi, teman-teman mau pakai brush boleh, ataupun mau pakai spons juga boleh. Nah, hari ini aku mau pakai spons karena di sininya dia udah ada sponsnya. Sama ya, diratain juga. Kayak tadi kita pertama pakai ini foundation atau complexion ya. Pelan-pelan aja, dan semua make up itu kita pakainya ditepuk, nggak ada yang namanya digeser kayak gitu. Jadi biar make upnya itu lebih meresap, terus biar lebih menyatu sama warna kulit kita. Kan nggak mau kan kalau misalnya kita make up-an kok kayaknya kayak ngambang gitu aja di wajah, jadi biar lebih nempel pakainya ditepuk-tepuk. Juga sama ya nih ya, lagi mengikuti tutorialnya. Kamu Vi, aku pengen tanya. Boleh. Kalau bedanya Tway Cake sama bedak tabur apa? Kalau bedanya Twiki sama bedak tabur, kalau misalnya dari segi packaging juga kan beda ya Kak. Kalau Twiki itu bedak padat, kalau tabur bedak powder tabur. Nah, dari segi pemakaian juga biasanya kalau bedak tabur kita pakai untuk ini buat yang berminyak biar ngunci kandungan minyaknya. Jadi bagus banget kalau misalnya teman-teman nih make up-nya buat ke acara ataupun yang punya jenis kulitnya itu berminyak Kak. Jadi kan berminyak dia otomatis kandungan minyaknya itu banyak banget ya di wajah. Nah, otomatis kita mau kunci biar make up kita tuh nggak longsor nantinya. Jadi kita kunci, banyakin bedak taburnya, kita mixing. Jadi biar tetap make up-nya itu tetap stay kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari, Kakak ya udah, aku karena aku berminyak, aku pakainya mau pakai complexion, dilanjutin pakai bedak tabur juga nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau full lebih coverage, Kakak setelah pakai complexion lanjutin pakai twig. Gitu Kakak. Oke, terima kasih. Oh, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya yang mukanya suka berkeringat, ada tips nggak untuk make-up-nya untuk base makeup untuk complexion? Buat yang kulitnya itu berminyak, berkeringat. Nah, biasanya kalau misalnya yang berkeringat kan memang karena yang keluar keringat itu kan air. Jadi kita lebih ke prepare-nya itu untuk ketahanan make up-nya itu. Jadi kalaupun misalnya kita wudhu, kita kena keringat, kena air hujan, itu nggak luntur. Jadi kita harus lebih ke preparation make up-nya tadi. Jadi kayak pertama tadi udah pakai pelembab. Pelembabnya itu pakainya harus diratain, ditap-tap arahnya ke bawah, disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Nah, apalagi kalau misalnya yang punya keluhan kulitnya itu sangat-sangat berminyak, jadi harus pelembabnya itu harus cukup. Nah, semakin kulit kita kekeringan, kekurangan kandungan air, dia lebih banyak mengeluarkan minyak. Jadi beda antara keringat dan minyak yang dikeluarin dari wajah. Jadi diikutin aja step by step-nya kayak tadi pakai pelembab, complexion-nya. Jadi untuk setiap tahapan make up kayak tadi dari pelembab,
ke complexion, kita tunggu misalnya 1 menit kayak gitu. Kita tunggu per step itu 1 menit. Jadi biar dia lebih meresap. Gitu Kakak. Oke. Yang lain udah sampai mana? Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya, make up-nya ya. Ini udah selesai pakai boleh nih kamu Vi, lanjut. Selanjutnya pakai produk apa nih wajiknya Kak? udah selesai. Oke. Kita mau lanjut pakai alis nih di sini. Teman-teman ada yang masih bingung ngebentuk alis? Pastinya ya, biasanya PR banget nih yang namanya ngebentuk alis. Apalagi nah, di sini kita lanjut pakai alisnya. Alis itu susah gampang kita pakainya, apalagi kalau dari Wardah kita udah ada spulinya, udah ada sikatnya. Jadi kita harus banget sikat terlebih dahulu alisnya. Terus juga kita bentuk biasanya ujungnya aja sih dibentuknya. Jangan sekali-kali bentuk alis itu dari depan. Jadi suka jadi kotak gitu loh Kak ya. Kalau ngelihat kok alisnya kotak sih dari depan sampai belakang gitu. Berarti dia emang bentuknya itu dari depan. Jadi kita boleh sarankan membentuk alis itu yang kita arsir, yang kita isi itu hanya bagian belakangnya aja. Kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya teman-teman semua di sini pengen banget ngerapihin alis, tapi nggak punya concealer. Halo? Ya, Kak. Suaranya jelas ya, Pak? Jelas. Jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya yang punya Nah, mungkin lagi pada serius mengalis ya kakak-kakak nih. Boleh ini, mungkin ada kesulitan nggak sih kalau misalnya dalam membuat alis? Boleh ya, ini di kolom chat, boleh komen mungkin ya nih, biasanya kalau kesulitan dalam membuat alis itu apa sih? Sambil menunggu kamu untuk balik lagi ya. Oke, Kakak mohon maaf ya, ini jadi keluar Zoom-nya. Ini sinyalnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku mau pakai cushion yang tadi. Kakak kan tadi pakai complexion ya di sini. Udah pada pakai complexion, di sini kita pakai cushion yang tadi dipakai untuk complexion, kita dipakai untuk ngebentuk alisnya. Pakainya Kak, kalau misalnya nggak punya brushnya, boleh pakai ini Kak, boleh pakai cotton bud juga nih kalau misalnya nggak punya brushnya. Dibentuknya itu kita bentuk aja untuk area bawahnya itu yang oke. Nah, kita pakainya itu untuk di sininya aja. Untuk kita nge-conceal area yang memang biasanya itu kita cukur. Jadi si foundation itu kita pakai untuk tadi complexion, hari ini juga kita bisa pakai untuk membentuk alis supaya biar lebih rapi. Nah, kalau misalnya kakak nggak punya brushnya juga nggak apa-apa, pakai cotton bud aja yang ada di rumah. Atau kalau misalnya nanti mau beli nih si brushnya itu kakak beli brush yang kecil yang kayak gini nih.
kecil, terus dia agak segitiga gitu. Kayak gitu ya. Kita bentuk sebelah lagi. Tapi kalau misalnya kakak ya udah, aku nggak mau bentuk alisnya, nggak masalah kakak. Tapi ini, jadi kakak nanti nggak usah khawatir nggak bisa ngebentuk alis karena nggak punya concealer. Concealer ini bisa dipakai ya semuanya. Jadi foundationnya kita pakai untuk nge-conceal alis. Pakainya juga sama. Pakainya hanya di ujungnya aja. Ya. Kelihatan lebih rapi gak, Kak? Nah, di sini ada juga yang ikutan ya. Kita rapihin. Ada pertanyaan Nah, nih. boleh. Kalau ngebentuk alis, itu kita ngikutin alis kita aja, plek-plekan sama persis kayak alis aslinya, atau boleh suka kita aja, boleh ngelebihin si alis, atau mungkin lebih pendek, atau gimana? Atau ada patokannya, atau ada patokannya supaya bagus tuh sebenarnya sepanjang apa sih gitu? Nah, kalau misalnya alis, biasanya kita ngikutin frame-nya wajah kita. Kan kalau alis itu frame wajah kita. Jadi ini tuh emang alis kita yang asli itu pasti bentuknya kayak gini. Tapi kita sempurnakan lagi, misalnya depannya. Kan ada juga yang alisnya itu agak jauh ya di sini. Jadi patokannya kalau kakak alisnya agak jauh ke sini, itu kita tarik aja bikin alis bayang-bayang sampai ke sini. Kita biasanya tarik tegak lurusnya dari ini hidung ke sini ya. Jadi alis itu depannya itu harus di sini, Kak. Di sini. Nah, misalnya kita mau buat, kita kasih titik di sini untuk kita nentuin depannya. Nah, untuk puncaknya, semua orang punya tulang di sini. Jadi kita pegang, terus juga biasanya alis itu kita punya area yang paling tinggi, Kak. Area paling tingginya itu yang mana? Nah, kita sesuaikan alis kita yang asli di sini. Walaupun emang ketinggiannya antara kiri dan kanan itu nggak sama. Ya, nggak suka sama, bener gak sih? Ada yang emang ini kok alis aku tuh tinggi, sebelah sini tuh tinggi banget, ya ini kok sedih banget gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, untuk ujungnya kita sesuaikan sama, kalau misalnya memang alisnya itu kok alis aku terlalu pendek, kita tarik aja sampai dia itu benar-benar sampai bentuknya kayak gini nih. Jadi patokannya dari sudut sini, sudut mata ke atas. Jadi harus menyesuaikan sama sudut mata, harus sama kayak gitu. Nah, untuk ketebalannya jangan sampai teman-teman bikin alis itu tebal banget, gede banget gitu ya. Nah, biasanya pensil alis merek apapun ukurannya itu hampir sama. Gak ada yang sampai gede banget kayak spidol. Gak ada ya. Spidol kan gede banget ya. Gak ada yang ukurannya kayak gitu. Jadi kita sesuaikan aja ketebalannya sama ini ke bentuk pensil alis. Nih, kan alis aku sama nih sama pensil alis Wardah ini bentuknya kayak gini. Gedenya segini. Nah, jadi jangan sampai alisnya teman-teman terlalu besar dibandingkan sama pensil alis yang kita punya. Kayak gitu. Cukup jelas gak, Kak? Jelas. Wah, itu tips and trick tuh untuk tebalnya tebal pensil alis. Aku baru nggak. Iya. Jadi biar sesuai aja frame-nya sama memang wajah kita yang asli biar nggak berubah bentuknya. Kayak gitu. Oke. Oke, Terus ada juga pertanyaan masih tentang alis. Boleh ya? Dari Kak Dama 90, warna pensil alis yang bagus tuh yang seperti apa? Apakah coklat muda, coklat tua, atau hitam, atau gimana? Atau nyamain warna rambut, atau gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman memang jenis ininya, alisnya itu cenderung tebal banget. Jadi sekarang itu kita jarang banget yang memang pakai pensil alis tuh hitam pekat. Bisa aja dipakai, cuman memang teman-teman harus punya dua warna. Ujungnya itu bisa dipakai hitam yang pekat, depannya tetap pakainya yang grey. Kalau misalnya yang warna alisnya itu memang tebal, nih kan ada yang kayak gitu ya Kak ya, yang emang tebal banget alisnya gede. Jadi bisa pakai yang warnanya itu hitam dan grey. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, ya udah Kakak belinya yang warnanya grey aja.
Nah, kayak gitu. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman yang memang bulunya banyak, tapi nggak pekat warnanya, hitamnya nggak hitam banget gitu. Kakak pilih aja warnanya yang coklat. Biasanya kalau coklat warnanya lebih aman, lebih masuk ke untuk jenis alis apapun. Jadi lebih masuk kayak gitu, lebih natural. Tapi coklatnya juga dilihat lagi nih, kan ada yang coklatnya itu kok muda banget ya Kak, ada yang kayak gitu, kemerah. Jadi kita pilih yang warnanya itu, kalau misalnya yang muda banget, pilih yang light brown atau pilih yang dark brown, bisa kayak gitu. Disesuaikan aja sama alis kita yang asli, kayak gitu. Oke, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Kayaknya cukup jelas ya untuk alis. Bisa lanjut. Oke, kita mau lanjut Kak? Boleh lanjut kamu, Vi. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Ini juga ada tips and triknya nih untuk kita pakai lipstick. Dipakai untuk eyeshadow. Jadi kita pakai lipstick, satu lipstick, tapi bisa dipakai untuk eyeshadow, untuk blush on, dan juga untuk lipstick. Kayak gitu. Kita pilih warnanya yang sesuai sama seleranya kakak semua. Aku di sini pakai dari Color Fit Last All Day Lip Line yang 03. Jadi kakak bisa banget pakai lipstick untuk eyeshadow juga. Pakainya tapi jangan terlalu banyak, kita ratain aja. Apalagi kan lipstick itu pekat banget ya warnanya. Jadi kakak harus pakainya itu sedikit aja. Jadi pertama diolesin dulu ke tangan, baru kita ambil pakai jari atau mau pakai brush juga boleh. Tuh cantik banget kan ya, ini padahal sedikit banget. Kita ambil warnanya untuk satu kelopak mata penuh. Karena ini untuk daily make up-nya, jadi kita make up-nya yang sepraktis mungkin, yang sehemat mungkin kita bisa pakai untuk semua gitu. Jadi lipstiknya kita bisa untuk pakai eyeshadow, bisa untuk dipakai buat blush on juga. Kamu, Vi, ini pakai lipstiknya lipstik yang harus yang krim kayak gitu, lip cream gitu, atau bisa lipstik apa sih, lipstik zaman dulu, lipstik biasa Stick yang ya. stick gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang di blend sih kita pilihnya yang lip cream Kak. Jadi kalau yang stick emang bisa sih, cuman kakak harus pilihnya itu memang yang semi matte gitu kan, ada yang terlalu shiny ya Kak kalau misalnya yang itu tuh. Jadi nanti takutnya basah dan dia nggak stay di tempat gitu. Oke. Nah, untuk area pipi, untuk area ini nggak usah terlalu banyak. Nah, untuk area pipi kita beda lagi. Pakainya kita langsung aja diolesin. Kita pegang dulu area tulang pipi kita yang mana. Biasanya semua orang punya tulang pipi ya. Kita pegang di sini. Nah, lalu kita olesin. Kayak gini, lalu kita blend. Kalau misalnya teman-teman nggak punya beauty blend, bisa pakai jari. Kalau misalnya teman-teman punya beauty blend, bisa banget pakai beauty blend. Nah, pakai beauty blend lebih gampang. Pakainya dioles saja. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, jangan khawatir. Nanti juga kita bisa pakai ini, bedak. Nah, segini dulu. Lalu bawahnya kita tambahin. Jadi pakainya satu garis dulu, Kak. Jadi biar dia ngeblend. Kayak gitu. Nah, di sini pada pakai lipstick nggak ininya? Blush on-nya? Atau ada yang pakai powder blush on? Pada praktekin pakai lipstick, Kak. Oke. Nah, ataupun kalau misalnya mau dibuat
kayak blush on the mom juga boleh banget Kak, ditarik aja sampai ke bawah mata. Nah, mau pakai sampai ke melingkar ke hidung juga boleh banget. Gitu. Kita pakai sebelah lagi juga sama. Segaris-segaris. Ini Kak Anindita juga lagi tutorial ya. Tutorial menggunakan blush ini dari lipstick ya. Ini yang memudahkan kita juga nih. Nah, Kak Mufi ini pakai lipstick dari varian apakah? Ini pakai dari Color Pet Blush All Day Lip Fine, ini yang pakai yang 03. Oke, yang 03 ya. Kalau Kak Anindita nih pakai series apa nih, Kak? Ini Wardah Color Fit yang Velvet Matte yang 12. Oke, nomor 12 ya. Oke, kakak udah pada selesai belum? Susah nggak kalau misalnya pakai lipstick dipakai untuk cream blush? Kayaknya udah pada jago ya. Ngeliat juga udah pada langsung praktek. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai cream blush juga, Color Fit juga punya Kak, yang cream blushnya yang Color Fit itu ada 3 warna, bentuknya itu bulat, jadi blush on cream gitu, itu bisa dipakai juga untuk eyeshadow, untuk blush on juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, kebanyakan kan semua orang itu punya lipstick, jadi lipstick itu lebih bisa dipakai untuk ke seluruhnya kayak gitu. Oke, udah tuh pakai blush on-nya. Kalau udah, Oke, kita lanjut mau apa nih, Kak Mufi? Oke, kita mau lanjut ke versi selanjutnya, yaitu kita pakai eyeliner biar garis mata kita jauh lebih tegas, yang sipit biar jauh lebih kelihatan besar alisnya. Hari ini aku pakai dari Eye Expert Optimum High Black Liner, ini yang bentuknya spidol kayak gini. Pakai eyeliner itu tergantung selera pengennya kayak apa. Kalau misalnya mau ujungnya aja nggak masalah, tapi kalau misalnya mau full juga boleh banget. Atau mau dibikin cat eyes juga boleh banget. Nah, biasanya kalau aku biasanya senang banget dipakai di ujungnya itu dilebihin. Baru ditarik ke dalam. Kayak gini ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakainya full juga boleh banget. Nah, biasanya kalau misalnya pakai eyeliner itu kitanya harus fokus, harus tahan napasnya biar nggak tremor tangannya, biar rata bikin eyelinernya. Oke, biasanya kalau misalnya pakai eyeliner itu harus fokus ya, biar enggak bleber nih. Nah, dan berarti juga eyelinernya banyak macamnya. Nih, yang Kak Mufi ini Optimum High Black Liner yang bentuknya spidol. Ada juga yang eyelinernya tuh eyeliner cair. Terus ada juga yang eyelinernya pensil juga. Nah, jangan lupa ini dipakai di sebelahnya. Kamu Vi, Kiri dan kanan disamain ya. kalau eyeliner yang paling gampang, yang recommended untuk pemula, yang mana yang gampang dipakai? Buat pemula ya Kak ya. Kalau buat pemula sih kalau menurut aku itu yang ini Kak, yang Optimum. Yang spidol, karena kalau misalnya yang ini ada kan yang bentuknya kayak gini. Ini kan dia jauh lebih susah kalau misalnya yang baru mau belajar. Kalau yang Optimum dia sekali oles juga dia udah langsung kering gitu Kak. Jadi nggak bleber kemana-mana, dan si ininya lebih lancip. Nih, jadi lebih gampang banget saat
orang yang baru belajar itu pakai. Yang penting kita pakainya itu kalau misalnya napas kita ini udah habis, misalnya dari sini napasnya udah habis nih, kita diam dulu aja. Saat kita udah siap, kita lanjutin. Jangan sampai pas kita lanjutin biasanya suka jadi nggak rata, jadi gitu bergelombang gitu Kak. Kalau spidol, yes, eyeliner spidol gitu, itu tahan air. Kalau misalnya kayak dipakai ngantor, terus wudhu di kantor gitu, tahan Iya. air kah? Betul Kak. Jadi yang ini itu lebih waterproof, apalagi eyeliner dari Wardah ini, walaupun dia diklaim dia itu waterproof eyeliner, tapi jangan khawatir kalau misalnya Kakak yang muslim, biasanya kan wear takutnya eyeliner ini nggak masuk air wudhu, nggak masuk udara. Ini dia udah ada label halalnya, di sini bisa dilihat. Jadi dari segi pemakaian juga dia bisa dibawa beribadah gitu Kak. Nih kayak gitu. Nah ini udah selesai nih pakai eyelinernya, kiri dan kanan disamain aja, disesuaikan. Nah kalau misalnya udah pakai eyeliner, nah kalau misalnya kakak yang nggak bisa pakai eyeliner juga cukup di ujungnya aja juga nggak masalah. Kita lanjut pakai maskara. Nih maskaranya aku mau pakai maskara yang terbaru nih dari Wardah. Nah di sini pakai yang Last Lip Mascara, dia maskara yang waterproof maskara, dan dia juga lebih melentikan bulu mata kita, Kak. Apalagi bulu mata aku kan memang nggak adaan ya, tipis. Nah, jadi kita pakainya lebih ke beberapa kali oles saja, Kak. Kayak gitu. Kalau jepit bulu Praktek mata ini itu cara menggunakan Ya, Kak. ya, maskaranya. mau nanya, kalau jepit bulu mata ngaruh nggak untuk pemakaian maskara? Atau penting nggak Boleh, Kakak, sebelum kalau pakai misalnya maskara? memang Kakak bulu matanya memang udah panjang, itu bagus banget kalau kita pakai penjepit dulu. Tapi kalau misalnya yang memang kayak aku pendek, itu nggak pakai penjepit juga nggak masalah. Jadi ini maskaranya dia udah langsung melentikan gitu Kak. Jadi kalau disesuaikan aja sama bulu mata kita Kak. Bapak udah pulang. Iya tahu. Nah, kayak gini ya Kak ya. Jadi pakainya itu kita dibasahin dulu, langsung kita jikjak arahnya ke atas. Biar apa? Dia itu biar nggak ngegumpal Kakak. Kalau misalnya kita langsung pakai, biasanya suka ada nggak yang kok ini gumpal. Nah biasanya ada yang kayak gitu. Nah, untuk bawahnya juga sama, kita pakaiin maskaranya. Tapi kalau misalnya yang baru mau belajar, kita pakai ini, Kak. Nah, yang baru mau belajar pakai maskara untuk bawah mata, kita pakaiin dulu tisu, lalu kita baru pakai maskaranya arahnya ke bawah. Fungsinya apa? Pakai tisu nih. Jadi biar kalau misalnya kita pakai bulu matanya itu, biar dia nggak kena wajah kita yang udah kena make up kayak gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya udah bisa, langsung aja dipakai. Lagi praktek pakai tisu. Udah jagoan nih. Nah, kalau udah selesai. Terus juga aku ada ini juga buat teman-teman yang memang sering pakai maskara. Maskara itu walaupun misalnya expire-nya itu
lama ya di situnya, kayaknya udah 2 tahun lagi. Nah, biasanya biar kita lebih aman, biasanya untuk area mata itu kan area yang benar-benar sensitif ya Kak ya. Lapisan kulitnya juga paling tipis. Jadi kita biasanya lebih sarankan kalau misalnya kita udah beli maskara, udah kita buka maksimal itu 6 bulan itu harus udah dihabisin, udah kita ganti. Nah, jadi jangan sampai apalagi kita yang pakainya itu selalu dibuka tutupnya tuh kayak gini, otomatis si udaranya itu masuk dan nanti takutnya bermasalah ke mata kita. Biasanya ada yang memang kok saya pakai maskara kok terus keluar air matanya, perih, nangis. Nah, biasanya masalahnya dari situ Kak. Jadi dari segi pemakaian maskaranya itu sendiri. Jadi biar meminimalisir iritasi ke mata. Jadi kita lebih sarankan untuk maskara yang sudah dibuka itu 6 bulan, nanti boleh kita langsung ganti yang baru aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke sesi yang lain, boleh? Nah, oke. Nah, karena nggak ada pertanyaan lagi, kita mau lanjut pakai ini, lipstick yang tadi kita pakai. Kalau misalnya kakak mau satu warna boleh, tapi kalau misalnya mau ombre atau 2 warna juga boleh banget. Aku pakai yang pertama yang tadi 03 tadi. Kan kalau yang ini dia lebih matte. Nanti kita mau campur pakai warnanya yang lebih glossy. Lanjut pakai yang glossy. Nah, ini aku pakai dari Color Fit Press Matte Lip Ink yang 02. Apalagi kalau misalnya buat foto ini tuh bagus banget, Kak. Kayak gitu. Nih, udah selesai pakai lipstiknya. Nah, seputar lipstick, ada yang mau ditanyain nggak? Mau tanya, ada tips nggak supaya lipstiknya tahan lama, awet seharian gitu, Kak? Awet seharian. Nah, kalau misalnya biasanya kita kalau misalnya mau make upin orang, biasanya kita pakai lipstiknya itu pakai brush, Kak. Kakak kalau misalnya punya brush, mau brushnya itu bentuknya kayak brush eyeshadow juga bisa, tapi kita pakainya untuk lipstiknya aja. Nah, jadi kita pakainya layer per layer. Kalau barusan aku cuman pakai 2 layer ya, antara yang matte dan yang glossy. Nah, kalau misalnya kakak di rumah pengen lebih tahan lama si lipstiknya, kita pakai lipstik yang sama tapi beberapa layer. Pertama misalnya pakai tangan dulu, lebih ke dasarnya dulu. Kedua kita pakai brush, diratain. Dilanjutin sampai 5 kali kita layer. Otomatis nanti pas kita siangnya kita makan, misalnya kita makan bakso, layer yang pertama tuh yang habis, yang paling luar. Makan lagi yang ketiga, jadi tetap tahan lama, tetap stay. Nah, segimanapun lipstick, biasanya lipstick dari beraneka ragam ya mereknya, biasanya walaupun diklaim dia itu waterproof, tapi tetap kalau misalnya kita makan gorengan, makan padang ya, dia tetap bisa habis kalau misalnya kita pakai makanan yang berminyak kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya kakak bisa lihat ya, dari mineral water merek apapun dia kandungannya itu oil dan ini water gitu.
Jadi make up itu dia cuman bisa mengunci air, bukan minyak. Jadi bisa kita siasatin aja dengan caranya itu seperti itu, Kakak. Oke. Kasih tipsnya. Oke, Kakak kita lanjut ke sesi yang lain ya ini. Sesi terakhir, kalau misalnya yang memang punya, boleh banget diikutin. Tapi kalau misalnya kakak nggak punya, ini lebih ke tips and triknya aja, biar make up kita lebih glowing. Karena make upnya tadi udah natural banget ya. Cuma lipstiknya aja yang mencolok. Kita mau pakai highlighter biar make upnya itu lebih mewah. Nah, highlighternya ini aku pakai dari eyeshadow klasiknya Wardah. Kita pakai ujungnya aja. Tapi kalau misalnya kakak punya palet Wardah yang terbaru, yang color fit palette juga ini ada, yang ini di ujung sini. Kalau misalnya kakak pakai yang eksklusif, yang palet juga dia tetap ada. Nah, pakainya mau pakai brush boleh, mau pakai jari juga boleh. Pakainya di mana? Di area yang mau kita tonjolkan aja, Kak. Biasanya kita mau tonjolkan itu area kening nih. Biar lebih kelihatan ini keningnya. Nah, kalau misalnya mau pakai brush juga boleh. Pakai jari juga boleh nih. Kalau misalnya pakai jari kita pakainya kayak kita ini bikin apa ya disebutnya? Garis seru di hidung. Kayak gitu. Nah, untuk di sini, di atas tulang pipinya. Kita pakai di sini juga. Kamu sih, berarti ini highlighter bisa ambil dari eyeshadow aja ya? Nggak harus highlighter khusus gitu, produk highlighter khusus. Iya, Kak. Kalau misalnya memang Kakak punya eyeshadow, kan biasanya bingung ya. Kalau eyeshadow tuh biasanya area eyeshadow cuman kepakainya satu warna, yang lainnya nggak kepake. Jadi kita pakai aja si warna yang terangnya untuk highlighter, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau beli yang khusus juga untuk highlighter satu aja juga bisa, Kak. Ada. Kalau untuk ya dari eyeshadow, rekomendasinya warna terang tuh warna apakah apa gold atau silver atau apa yang lebih ke kuning atau gimana warna apa? Kalau eyeshadow sekarang itu memang lagi musimnya itu yang senatural mungkin ya, Kakak. Jadi menyesuaikan aja kalau misalnya biasanya sih kalau sekarang banyaknya itu warnanya ke tanah, Kak. Mau bata, mau orange, atau bisa pinknya itu yang jatuhnya itu ke tanah agak peach-peach gitu. Tapi disesuaikan lagi sama kebutuhan make up kita, kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau ke acara malam, kita pakainya itu yang warnanya yang memang natural banget, kan nggak kelihatan ya sayang make up-nya. Paling nanti dipilih yang warnanya itu abu gitu, kayak gitu. Yang smooth kayak ice gitu, biasanya untuk malam-malam. Gitu, Kakak. Oh, yang untuk dipakai jadi highlighter, eyeshadow-nya biasanya warna apa, Kak? Yang eyeshadow biasanya kita pilih aja warnanya itu yang terang, kan kalau gini perbandingan nih. Ini warna yang terang. Ada juga yang warnanya itu ke nude, tapi dia agak pink. Nah, bisa juga dipakai buat highlighter, Kak. Kan ada dari serinya Wardah itu yang palette eksklusif. Itu dari yang Rose Glow. Dia kan warnanya itu ke pink, ke merah. Nah, jadi itu dia mengikuti highlighternya itu agak pink gitu. Oke. Gitu, Kakak. Nih, jangan lupa untuk area sininya juga dipakai. Nah, aku juga lupa buat teman-teman nih. Highlighternya dipakai di ujung sini. Jadi biar senatural mungkin make up kita itu, biar kelihatan mewah gitu loh, Kak.
Nah, yang penting make up itu kakak senatural mungkin, setebal apapun, jangan sampai make upnya itu berantakan, eyeshadow yang jatuh ke sini gitu atau apa. Jadi kita rapiin lagi. Nah, kita sebelum kita selesai make upnya, biasanya kita ambil lagi si brush, kita ratain lagi si make upnya biar si blush on-nya itu nggak kayak kue lapis, Kak. Biasanya kan ada gradasinya nih antara blush on dan bedak. Jadi kita ratain lagi. Biar warnanya lebih menyatu. Oke, make up-nya udah selesai, Kakak. Untuk daily make up cukup segini, tapi kalau misalnya memang buat ke acara, eyeshadow-nya kayak tadi Kakak bilang mau warnanya dipilihnya warna apa, disesuaikan aja sama occasion-nya yang mau Kakak datengin, kayak gitu. Eyeshadow-nya juga dipilih yang lebih warnanya lebih bold lagi kalau misalnya memang buat ke acara, kayak gitu. Tapi untuk daily make up cukup kayak gini aja, make up yang dipakai juga nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak akan telat kalau misalnya ke tempat kerja. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi boleh ya Kak ya? Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan Kak ke kamu Vi dan tim Wardah untuk mungkin tips-tips make up. Kalau ada bisa langsung di-unmute atau bisa juga tulis di chat box. Kalau gitu aku mau nanya dulu deh. Kalau untuk kalau misalnya kayak ngantor gitu Kak, terus misalnya di kantor udah berminyak gitu, kelihatan berminyak. Nah, ada nggak tips untuk touch up-nya? Harusnya ngapain sih kita gitu? Apakah harus dihapus ulang atau harus ditap-tap aja pakai tisu terus ditimpa bedak atau gimana? Nah, bagus banget ya Kak pertanyaannya, kayak kalau misalnya di kantor udah glowing hinyai gitu gimana ya? Nah, kalau misalnya kita biasanya kan kita punya face mist atau setting make up yang biasanya bisa dipakai before atau after make up. Nah, biasanya kalau cewek-cewek tuh bawa kemana-mana tuh si setting make up itu. Bisa juga Kakak pertama kita pakai setting make up terlebih dahulu. Lanjut anti banget jangan sampai Kakak kalau misalnya udah pakai make up dihapus pakai tisu. Wah, nanti hilang tuh make up-nya. Sayang banget udah make up dari subuh, make up-nya hilang pakai tisu. Jadi kita pakai ini aja, pakai spons bedak aja. Mau pakai bedak lagi boleh atau mau di tap-tap aja juga nggak masalah. Kayak gitu. Kayak gitu Kakak, lebih simpel aja. Terus ada lagi. Kalau misalnya untuk yang bawah matanya super gelap, mungkin yang kurang tidur atau ibu-ibu yang begadang, ada tips nggak untuk complexion-nya gimana untuk ngilangin mata pandanya itu? Nah, kalau misalnya mata panda, Kakak selain jaga tidurnya, nah untuk complexion-nya, di situ kan nggak bisa dihindarinya kalau misalnya kita bayar tugas tuh begadang semalaman ya. Kita ini aja Kak, kita pakai kalau misalnya Kakak nggak mau beli concealer, tapi boleh kita saraninnya Kakak tetap beli concealer yang warnanya sesuai sama warna kulit Kakak untuk menutupi si mata panda. Tapi juga kalau misalnya Kakak beli foundation yang keterangan juga bisa dipakai untuk mata panda. Tapi ada lagi nih tips and triknya, kita punya cream blush-nya Wardah yang bulat gitu, yang krim, itu bisa dipakai untuk kita mensiasati si mata panda kita.
kayak gitu. Jadi bisa juga untuk mata panda, bisa dipakai untuk blush on, bisa dipakai untuk eyeshadow. Jadi nanti si mata pandanya dia tersamarkan dengan warna cream blush kayak gitu. Dan dia nggak bikin nge-crack. Biasanya kan kalau kita terlalu banyak pakai foundation atau complexion di area mata, suka kakak pernah ngalamin nggak? Kok ininya garisnya jauh lebih kelihatan. Kalau misalnya kita terlalu banyak produk yang kita timpah di area bawah mata. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi biar lebih aman, kakak buat daily, biar gak terlalu tebal juga make up-nya, boleh aku saranin pakai cream blush aja. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir di sini, kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pengumuman kuis. Jadi mungkin Mbak Rina, Karina dan tim Wardah yang lain untuk sesi kuisnya. Silakan. Oke, mungkin lebih ke untuk base makeup dan base partisipan mungkin ya Kak ya. Boleh, Karina. Oke, nah jadi tadi Rina sudah cek-cek juga nih siapa sih yang tadi paling aktif di sini seperti itu ya, yang tadi juga ikut tutorial makeup dan juga hasil makeupnya. Nah jadi ini langsung diumumkan aja Kak untuk base makeupnya atau base partisipannya. Boleh, Kak. Mungkin yang tadi ikut praktek bisa dinyalakan ya kameranya, jadi bisa dilihat lagi. Mungkin tadi ada yang sudah join tapi belum ditunjukin ke kita. Oke, nah dari base partisipan dulu mungkin ya Kak ya. Boleh. Nah, jadi tadi bisa kita cek nih siapa sih ini yang udah aktif juga, yang udah mau bertanya juga. Nah, Rina sudah memilih nih Kak ya untuk base partisipannya. Nah, jadi untuk base partisipan Rina pilih untuk Kadama 90 untuk base partisipan. Bisa bodybuilder dari Wardah dan juga ada Kak Ayu Disa Anisan dan ada satu lagi ya untuk partisipan. Nah untuk base partisipan ini yang base pertanyaan ya, ini ada Karina. Oke, selamat untuk base partisipan ya. Jadi tadi udah apresiasi ya, udah aktif dan segala macamnya. Untuk base makeup mungkin diumumkan oleh Rina, Kak Mufi? Boleh. Nah, untuk base makeup-nya, oke, yang udah tadi tutorial makeup dari awal sampai dengan akhir juga ya, yang hasilnya semuanya udah pada bagus-bagus ya, Kak Mufi ya? Nah, oke. Untuk base makeup-nya di sini ada Kak Rahma Azahra yang makeup-nya udah flawless banget. Terus juga di sini ada Kak Anindita Puspasari. Untuk base makeup-nya ini ada 2 orang ya Kak ya. Selamat ya. Dan juga nih untuk 3 pemenang lagi, Rina bakal ngumumin nih caranya gampang banget nih untuk mendapatkan hadiah untuk 3 orang. Jadi gampang banget. Boleh nih screenshot acara ini, terus dijadikan story, terus juga tulis kesan pesan acara ini, bisa tag ke Wardah Beauty Sukabumi dan Instagramnya apa Kak untuk Ikatan Alumni? TLITB. Iya, boleh tag ke ITB, Wardah Beauty Sukabumi. Oke, ini udah ini ada sematkan ya, IATL_ITB, terus juga Wardah Beauty Sukabumi, dan tulis kesan-pesan setelah mengikuti acara ini. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Wardah, akan dipilih 3 orang pemenang. Oke, mungkin itu aja Kak. Selamat yang sudah mendapatkan hadiah. Nanti yang tadi pemenangnya akan dikontak sama Karina ya? Pemenang yang tadi sudah disebutkan? Mana Kak?
Untuk pemenang yang tadi sudah disebutkan nanti akan dikontak langsung sama Karina ya? Oke, Untuk boleh nanti. alamatnya. Ya betul, nanti Rina akan tulis di kolom komentar nomor telepon Rina, boleh nanti pemenangnya boleh langsung WhatsApp ke nomor Rina ya. Oke, selamat untuk para pemenang. Tadi ya pesan dari Karina, nanti Karina akan tulis nomor WhatsApp-nya, jadi yang tadi sudah diumumkan menjadi pemenang bisa langsung hubungi Karina untuk nanti untuk pengiriman hadiahnya. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam mengikuti beauty class hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi value positif untuk teman-teman dan juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman buat ke kantor atau mungkin ngantar anak ke sekolah dan acara lainnya. Kemudian untuk hadiah tadi akan dikirim ke alamat masing-masing, nanti bisa langsung hubungi Karina, nomornya sudah ada di chat box. Teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya akan dikirimkan melalui email H+2, jadi lusa. Untuk yang belum menuliskan email, yang belum menuliskan nama di daftar hadir, bisa langsung isi daftar hadirnya, ada di chat box juga linknya. Kemudian sekali lagi mau menginfokan untuk teman-teman yang appreciate dan ingin mendukung acara-acara seperti ini yang diadakan oleh Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB dan juga ingin berdonasi untuk aksi lingkungan yang diadakan oleh Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB bisa langsung menyalurkan donasinya yang nanti infonya juga ada di chat box. Sekian untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Kamufi, Karina, tim Wardah, dan Paragon Corps yang telah mendukung acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini. Saya mewakili IATL ITB undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain selanjutnya. Selamat sore semuanya.